Hai, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan channel YouTube Fitrialis dalam Kismis Kisah Misteri. Seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan kisah misteri dengan judul Rumah Peninggalan Zaman Kolonial Belanda. Bagaimana kisahnya? Selamat mendengarkan. Namaku Dewi. Aku adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Ini adalah kisahku dan teman-temanku di tahun 2023. Aku adalah seorang karyawan yang bekerja di sebuah toko kue yang cukup terkenal di kota Bandung. Posisiku sebagai kasir di sana. Toko kue dengan pelanggan yang ramai berdatangan begitu membuatku dan teman-temanku selalu sibuk melayani para pembeli. Kami bekerja di sebuah toko kue dengan bentuk bangunan yang cukup klasik. Ya, bangunan bekas zaman peninggalan atau penjajahan kolonial Belanda. Bangunan yang kini berubah menjadi sebuah toko kue. Toko yang di dalamnya terdapat 3 buah toilet yang dimana di salah satu toilet tersebut menyimpan sebuah misteri yang cukup menyeramkan. Ternyata, konon katanya ada sebuah kejadian di masa kolonial Belanda yang terjadi pada salah satu wanita pribumi yang kebetulan bekerja sebagai abdi atau yang saat ini dikenal dengan sebutan asisten rumah tangga pada saat itu. Rumah yang kala itu dihuni oleh sebuah keluarga kecil berdarah Belanda dengan 1 anak perempuan yang kala itu usianya 10 tahun. Suatu hari saat aku tengah berada di salah satu toilet yang ada di toko, aku melihat penampakan sesosok wanita zaman dulu yang tergantung dengan seutas tali di bagian lehernya. Terlihat lidahnya menjulur keluar, matanya melotot, dan tubuhnya bergetar kencang. Terlihat kesakitan, seperti sedang melepaskan nyawanya. Kaget bukan main, segera aku pejamkan mata, berdoa dan mengalihkan pandanganku ke arah yang lain. Setelah merasa cukup tenang, aku membuka mata dan coba melihat ke arah yang tadi. Dan sosok wanita itu yang menggelantung itu sudah menghilang. Pikiranku mengatakan kalau apa yang aku lihat tadi adalah kejadian di masa lalu, saat makhluk itu mencoba mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri di toilet ini. Aku dengan keadaan yang masih berdebar segera pergi meninggalkan tempat itu. Lalu aku coba mencari tahu tentang asal-usul bangunan tua yang kini menjadi tempatku bekerja. Aku mencoba menggali informasi dari seorang petugas security yang ada di tempat kerjaku. Namanya Pak Imam. Aku menemuinya dan menceritakan apa yang tadi aku alami saat berada di dalam toilet. Saat mendengar ceritaku, Pak Imam terlihat kaget dan bertanya, "Nah, ari Neng, tiasa ninggal nu kitu?" Tanya beliau. Kalau diartikan, "Loh, ternyata kenapa kamu bisa lihat yang kayak gitu?" ucapnya. "Tiasa, Pak," jawabku gemetar. Lalu Pak Imam pun menjelaskan sejarah mengenai bangunan ini. Menurut cerita Pak Imam, wanita yang aku lihat itu adalah seorang abdi yang mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di toilet itu. Namun, Pak Imam enggan menjelaskan ataupun menceritakan asal-usul maupun penyebab wanita itu ingin mengakhiri hidupnya. "Nanti, kalau lihat lagi cukup merem sambil doain aja ya, Neng," ucap Pak Imam mengakhiri cerita. Suatu ketika saat aku dan teman-teman sedang istirahat, tiba-tiba hal menyeramkan terjadi.
Salah satu teman perempuanku terlihat seperti orang yang sedang kesakitan. Matanya melotot, lidahnya pun menjulur, dan tubuhnya gemetar. Mencoba untuk bicara namun ucapannya terbata-bata, seperti sulit sekali berkata-kata. Tangannya memegang bagian leher. Seketika aku melihat kalau dia sedang kerasukan arwah makhluk yang ada di toilet itu. Ya, makhluk yang kala itu bunuh diri di sana. Kemudian aku dan teman-temanku mencari bantuan. Kami memanggil Pak Imam yang kami rasa beliau dapat membantu. Dalam situasi yang genting, Pak Imam datang menghampiri temanku yang tengah kerasukan. Beliau mencoba untuk berkomunikasi, namun sayangnya sangat sulit. Lalu Pak Imam membacakan beberapa kalimat doa, dan syukurlah perlahan temanku mulai tenang dan tersadar kembali. Sepertinya makhluk itu sudah pergi dari dalam tubuhnya. Pak Imam lalu mengusapkan air doa ke wajah temanku dan berkata, "Hati-hati ya, buat semuanya jangan lupa berdoa dulu sebelum beraktivitas." "Baik Pak," jawab kami. Setelah kejadian itu, aku jadi sering melihat hal-hal ganjil di sekitaran tempat kerja. Ya, aku melihat beberapa sosok orang berkulit putih. Sepenglihatanku ada 3 orang, yakni wanita yang nampak seperti noni Belanda, rambutnya dicepol ke belakang, dan dia menggunakan dress kecoklatan dengan panjang sebetis. Sosok itu terlihat lalu lalang di beberapa bagian toko dan sesekali tersenyum saat melihatku. Keesokan harinya, aku melihat sosok pria memakai baju tentara. Ya, baju tentara pada zaman dulu. Baju yang sering kulihat ada di dalam buku pelajaran sejarah. Baju tentara pada zaman penjajahan kolonial Belanda. Sekilas terlihat wajahnya yang agak sangar, seperti orang yang galak. Tak hanya sampai di situ, aku pun jadi sering melihat ada sosok gadis kecil yang usianya sekitar 10 tahun, kulitnya putih pucat, dan ia mengenakan syal di kepala yang talinya diikatkan ke leher. Mereka, 3 sosok ini seringkali terlihat sedang lalu lalang di dalam toko. Saat kutanyakan pada Pak Imam, "Iya Neng, yang dilihat itu emang bener. Mereka itu yang dulunya punya rumah ini. Rumah atau bangunan yang sekarang jadi tempat kerja kita," ucap Pak Imam. "Terus, Bapak tahu nggak kenapa mereka meninggal?" tanya aku penasaran. "Nggak tahu ah, serem. Udah biarin aja, yang penting nggak ganggu," lanjut Pak Imam. Tak lama setelah itu kami pun kembali bekerja. Seperti biasa, toko selalu ramai pembeli. Malam hari pun tiba, dan ketika kami hendak pulang, terlihat gorden pematas bergerak dengan sendirinya. Bukan hanya aku, kali ini teman-temanku pun ikut melihatnya. Bahkan aku mengeluarkan ponsel dan mencoba memberanikan diri untuk merekam kejadian di dalam ponselku. Gorden itu masih bergerak kencang, lalu kami lari ketakutan. Kami pun menutup toko lalu pulang. Setelah sampai di rumah, betapa kaget setelah aku melihat hasil rekaman itu. Aku melihat ada sosok gadis kecil berkulit putih sedang memainkan gorden. Ya ampun, ternyata dia yang tadi mainin gorden. Ya, dia adalah arwah gadis yang kemungkinan adalah anak dari pria tentara Belanda dan noni atau wanita Belanda yang biasa kulihat di dalam toko. Keesokan harinya aku menceritakan apa yang aku lihat di video ponselku kepada teman-temanku. Sekejap teman-temanku terlihat sedang menghela nafas. "Ya udahlah, sekarang mah biarin aja ya. Kita usahain buat tenang," ucap mereka. Dan sampai saat ini sosok mereka masih ada dan masih berlalu lalang di dalam toko. Seperti sudah menjadi keadaan yang biasa saja, kini aku dan teman-teman tidak mau terlalu memikirkan. Dan ya, kami berusaha menjalani kehidupan seperti biasanya. Toh kami dan mereka sudah beda alam kan? Yang penting kami selalu berdoa dan meminta agar tidak saling mengusik satu sama lain. Aku Dewi, dan itulah kisah misteri yang kualami. Demikian teman-teman kisah misteri untuk kali ini. Saksikan atau nantikan kisah misteri selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.